Dari Abi Nujaid, diceritakan. Nujaid ini bin Imran bin Husain al-Khuzai radhiyallahu an. Ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, yaitu seorang perempuan dari Bani Zuhainah. Di Mekah itu sama seperti di kita, jadi ada suku-suku. Ada suku Jawa, Sunda, terus Padang, Batak, Dayak, dan sebagainya. Begitu banyak yang di sana, banyak orang mengatakan kalau yang dari kampung maka disebut dengan Arab Baduy, gitu, semacam itu. Ini dari Bani Zuhainah. Datang kepada Rasulullah SAW. Inilah yang disebut dengan syarat taubat yang 3, masih ingat ya Bapak? Saudara sekalian, 1, bodoh iya. Makanya itu teh harus syarat harus ingat ya, mas, syarat tobat itu 3 diterima oleh Allah. 1, ya menyesali kesalahannya, menyesali. Yang kedua, berazam tidak untuk melakukannya kembali. Yang ketiga, mengakui kesalahannya. Nah ini salah satu di antaranya, dia datang mengakui. Jadi ngaku. Sekarang kira-kira ada nggak orang yang tatkala salah terus ngaku gitu? Jarang kan? Sebisa mungkin ingin ditutupi gitu. Ingin ditutupi Pak kesalahannya. Bahkan yang sudah salah, betul-betul salah aja direkayasa. Di CCTV-nya dibuang CCTV-nya gitu. Ya siapalah terserah. Wah itu. Ini betul-betul. Nah ini kalau mau tobat, itu harus menyatakan diri saya salah. Salahnya saya ini datang. Ini jangan dikira di zaman Rasulullah SAW ini terjadi dosa-dosa besar seperti zina. Ini ada orang zina di zaman Rasulullah itu Pak. Nah hanya umat pada zaman Rasulullah itu soleh-soleh. Walaupun dia itu melakukan dosa, dia berani berterus terang. Dia berani mengakui. Kalau sekarang enggak. Ya, minta tutupi. Berapapun anu tutupi. Bagaimana caranya lah? Sampai ya mohon maaf ya, umpamanya nyewa para penasihat hukum, sudah masuk ke penjara, di penjaranya bayar dan sebagainya lah. Gitu. Kalau zaman Rasul tidak, seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berbuat dosa ya Allah, ya Rasul, saya telah berbuat dosa, saya telah berzina. Apa jawaban Rasul? Tidak langsung dihukum rajam. Tidak langsung. Nah inilah hebatnya dan wise-nya Rasul itu. Sekarang itu kan begitu Pak. Kalau orang zina, langsung hukum, langsung dibuang. Wah hebat orang sekarang itu. Padahal harus butuh wise, butuh kebijakan dalam menerapkan hukum Islam. Hukum Islam harus ditegakkan, tapi harus tetap bijak dalam melaksanakannya. Datang kepada Rasul, seseorang yang telah berzina kan otomatis dan dia sudah hamil Pak. Berarti kan bukan baru ya. Dia mungkin membutuhkan pemikiran, saya harus datang kepada Rasul gitu kan, nggak begini Pak. Hari ini zina, hari ini hamil kan enggak? Ya, enggak mungkin kan gitu ya. Enggak ada lah. Itu pasti 1-2 bulan baru kelihatan. Apa kata Rasul? Rasul tidak langsung hukumnya. Panggil walinya, orang tuanya, yang bertanggung jawabnya dalam ini, bukan bertanggung itunya. Kalau sekarang kan tidak Pak. Begitu ini siapa yang itu langsung dinikahkan. Tapi ini hukum harus berjalan dulu. Jalankan dulu hukum-hukum Islam. Hukum Islam itu kalau ada yang zina itu namanya dirajam. Itu dirajamnya berapa kali? Pajil itu dijilid itu, bukan dijilid seperti buku. Dijilid pakai pelepah korma, kepalanya saja. Itu 80 kali. Dirajam 80 kali, dipukul kepalanya. Secara fisik meninggal Pak. Kalau orang sudah dipukul kepalanya 80 kali, meninggal secara biologi ya, secara biologis. Secara kerutan matilah 80 kali,
Ya kecuali pakai sapu lidi 80 kan, malah mah pakai pelepah korma, bayangkan saja. Pelepah korma 80. Tapi Rasul tidak begitu. Dia tetap menggunakan bijaksananya menerapkan hukum-hukum Islam itu semacam itu. Maka hukum Islam itu diterapkan secara bertahap, terus menerus gitu. Jadi kalau hari ini tegakkan hukum Islam, tidak bisa begitu saja. Harus secara step by step. Pelan-pelan. Rasul semacam itu. Ada orang hamil datang kepada Rasul tidak langsung dirajam. Tetapi panggil walinya, panggil keluarganya, perlakukan dia baik-baik. Jadi harus diperlakukan dia baik-baik sampai dia melahirkan. Nah, begini Pak. Jadi kalau ada perempuan hamil, hasil zina, terus saat hamil terus dibunuh atau dihukum, terus meninggal, otomatis kan bayinya juga meninggal. Memang bayinya dosa apa? Kan bayinya tidak dosa. Ya. Nah, biasanya kita itu soklatah Pak. Anak hasil zina, anaknya berdosa tidak? Tidak, ada anaknya mah tidak berbuat apa-apa. Di sini mah langsung dikucilkan, dasar anak haram jadah. Yang berbuat haram jadah siapa? Orang tuanya Pak. Jadi jangan menyalahkan anaknya. Anak itu ya tetap menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Nanti tinggal bagaimana cara. Hukum Islam akan tetap mempunyai perlakuan tersendiri kepada anak-anak, mohon maaf tadi hasil dari zina. Kalau dia perempuan, maka walinya nanti jadi wali hakim. Nanti ini hubungannya dengan Kitabul Ma'ruf. Kalau perempuan, jadi tidak boleh si laki-laki walaupun dia sebagai bapak biologisnya gitu. Jadi tetap menggunakan wali hakim. Nanti itu hukumannya hukum fikih lah nanti. Ini hanya sebagai penjelasan saja. Yang terpenting adalah tatkala ada orang berbuat jahat tidak langsung dikucilkan dalam hal ini. Bahkan hukumnya juga ditunda oleh Rasulullah sampai ia melahirkan. Setelah dia melahirkan, bawa ke saya kata Rasulullah kepada walinya, lalu dihukumlah rajam oleh Rasulullah SAW. Tsumma sholat. Nah inilah hebatnya hadis Rasulullah SAW. Hadis ini tidak menjelaskan di sini sampai mati kan? Di sini tidak jelaskan mati. Inilah yang disebut dengan Islam sudah menganut dengan anti kekerasan dan hak asasi manusia. Jadi tidak menjelaskan tentang dihukum terus mati. Jadi disembunyikan yang dalam bahasa Abdina tadi deep struktur dalam. Jadi struktur hadisnya tidak dijelaskan di dalam hadis atau tidak tersurat tetapi tersirat. Karena dia menyolatkan berarti kan mati, nggak mungkin disolatkan lagi masih hidup kan. Fasolah maka Rasulullah SAW mensolatkannya. Padahal dia zina. Bahkan Umar protes. Sahabat Umar protes ini. Ya Rasul, benar mau nyolatin, yakin ya para Rasul mau mensolati padahal dia sudah zina. Apa kata Rasul? Lakot tabat, dia telah bertobat. Buktinya dia taubat, dia datang kepada Rasulullah minta dihukum. Ada nggak zaman sekarang orang salah datang kepada hakim, "Hai hakim, saya salah, hukum saya." Ada? Karena dia tahu persis syaratnya taubat adalah dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Nah maka Rasulullah SAW menyolatkan mayit tersebut, si perempuan tersebut yang telah dihukum rajam dan mati. Bahkan Rasul menjelaskan taubatnya itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kusimat apabila dibagi-bagikan taubatnya kepada 70 orang itu lebih cukup. Jadi taubatnya itu sama dengan ekuivalen dengan 70 orang bertaubat. Dan Rasul mengatakan, "Wahal wajata, wahai Umar, apakah kau pernah menemukan orang yang semacam ini? Dia berani datang
menyerahkan diri dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak kan? Nah, semacam itu maka Rasulullah SAW menyolatinya. Itu Bapak dan saudaraku sekalian, maka jangan kita menghina orang yang telah berbuat dosa lalu mengucilkan. Jangan menghina orang yang mungkin kita tahu sering berbuat dosa. Bisa saja orang yang berdosa lalu bertobat itu lebih baik dibanding dengan kita mungkin yang suka berbuat baik tetapi sombong.